Terkait kasus ini kami juga akan membahas bersama praktisi kepolisian Sri Suwari. Bu Sri, selamat petang. Bu Sri Suwari, selamat petang. Bisa dengar suara Cindy, Bu? Kami hubungi lagi praktisi kepolisian. Suaranya Mbak Cindy bagaimana? Ya, Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Bu Sri, selamat petang. Ya. Oke. Saya sudah mendengar. Oke, baik. Bu Sri, ketika ada 2 PRT kabur, satunya tewas dengan alasan diduga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya. Kalau kasusnya seperti ini, biasanya apakah akan bisa ditemukan ada atau tidak unsur pidana? Begini, setiap peristiwa yang diduga pidana itu selalu berangkat dari TKP. Dalam konsep pengungkapan kasus pidana, polisi selalu berpatok atau berangkat dari segitiga bukti. Segitiga bukti itu yaitu dari korban, kemudian pelaku, dan barang bukti. Maka TKP menjadi titik awal. Nah, kalau kita lihat sebagaimana sudah diperlihatkan oleh rekan-rekan reporter Kompas, bagaimana TKP ada lingkaran 1, lingkaran 2, bukan hanya itu di situ, tetapi juga TKP dari mulai dia loncat ke bawah. Pertanyaan kita adalah, mereka, si para korban, patut sudah bisa menduga bahwa itu bukan ketinggian yang rendah, ketinggian yang cukup membahayakan. Menjadi pertanyaan yang harus diungkap oleh kepolisian adalah sejauh mana tekanan terhadap korban sehingga menyebabkan mereka mengalami panik atau harus mengambil keputusan meloncat sehingga keluar ke jalan raya, tidak jatuh ke halaman kos-kosan. Ini menjadi hal yang harus digali, sejauh mana tekanan. Nah, kebetulan dari segitiga bukti ini korban sudah ada. Saya meyakini bahwa korban yang telah meninggal tetap akan bisa berbicara melalui hasil forensik. Tetap akan bisa bicara apakah ada jejak-jejak penganiayaan sebelum korban. Walaupun dapat diketahui bahwa korban meninggal bisa saja karena benturan, tetapi akan tetap berbicara, tubuh korban akan tetap berbicara melalui keterangan ahli yang diberikan oleh ahli forensik. Selain si korban temannya. Nah, ini menjadi kita harus optimis bahwa hal-hal yang begini tidak mungkin orang normal meloncat. Ada suatu situasi dan kondisi yang memaksa. Nah, tingkat paksaan itu yang harus digambarkan. Nah, tapi Bu Sri, juga satu PRT yang tewas ini kan berusia di bawah umur, masih 15 tahun. Apakah penyelidikan polisi juga harus mengarah kepada pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ke arah sana juga? Ya, bukan saja Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilanggar, tetapi termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak itu termasuk di dalam Undang-Undang Perdagangan Orang. Jadi ada beberapa undang-undang yang dilanggar dalam kasus ini. Perlindungan anak sudah pasti, ketenagaan kerjaan pasti. Nah, lalu Undang-Undang tindak pidana, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini juga kena. Nah, oleh karena itu, polisi akan mencari pasal yang tepat untuk dikenakan kepada tersangka. Biasanya dalam kasus-kasus begini adalah kasus yang benar-benar, pasal yang benar-benar dapat menghukum tersangka lebih berat. Oke. Bu Sri, menegaskan lagi, artinya pertanggungjawaban kepada penyalur hingga majikan juga? Singkat saja. Ya, betul. Oke, Bu Sri. Oke, Bu Sri, mohon maaf, tampaknya ada gangguan komunikasi, kami tidak bisa begitu mendengar, tapi kami sudah dapat poinnya. Bu Sri Suwari, praktisi kepolisian, terima kasih.